Terpujilah Tuhan yang pagi hari ini hentar kita lagi menikmati hari berkat Tuhan. Kita ada di edisi Sabda Pagi Kamis 10 Oktober 2024 dengan bacaan firman Markus 5 ayat 35 hingga 37. Sebelumnya mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan untuk hari baru, untuk berkat baru yang Kau sediakan menyertai langkah hidup kerja dan pelayanan kami. Tuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami melangkah dengan pasti dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan Markus 5 ayat 35 sampai 37. Firman Tuhan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Firman perenungan kita hari ini bertemakan jangan takut, percaya saja. Ada kecenderungan orang bahwa menjalani kehidupan seringkali ketakutan menggerogoti hidup. Sehingga kadang ia enggan melangkah, kadang ia susah atau sulit memilah mana yang mesti dia kerjakan, lakukan, mana yang tidak. Dan pada waktu ketakutan itu menguasai diri, maka sebetulnya tidak ada sesuatu yang dikerjakan dan menjadi baik. Sebab ingin melakukan itu takut salah. Ingin berbuat ini takut dimarahi. Dan semua hal yang berkaitan dengan ketakutan. Di dalam firman ini jelas sekali kepada kita bagaimana kita hidup. Sehingga tidak kita menjadi ragu atas apa yang adalah berkat Tuhan dalam hidup. Sebagaimana pengalaman Yairus, kepala rumah ibadah, pada awal perjumpaan dengan Yesus, dia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya karena di rumahnya putrinya sakit. Tapi di perjalanan ini, seperti perenungan-perenungan yang lewat, ada perjumpaan dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan dan menjadi sembuh. Sehingga itu juga sebenarnya sedang membangkitkan pengharapan Yairus bahwa orang itu saja dengan menjamah jubah bisa sembuh. Sehingga ada kekuatan yang membawa Yairus percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus pasti tidak sia-sia. Makanya dalam perjalanan ini ketika tiba di rumah keluarga, tidak mereka disambut dengan sukacita, tidak mereka disambut dengan ucapan-ucapan yang memberi support, semangat, tapi yang terjadi adalah mereka berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Artinya bahwa firman ini hendak mengatakan kalau sudah mati, kalau putrimu sudah mati,
Untuk apa lagi meminta pertolongan guru, meminta pertolongan Yesus? Saudara, orang-orang di sekitar Yairus tidak memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang mati bisa menjadi hidup. Iman Yairus tetap pada Yesus, bahwa percaya ada pertolongan indah. Walaupun kenyataan dia harus berduka cita karena orang-orang mengatakan anakmu telah mati. Siapa yang tidak akan merasa terganggu pikiran dan hati jika ada anggota keluarga meninggal, mati? Pasti perasaan-perasaan tidak menentu terjadi. Aduh, bukan main. Ini anak yang manis, ini anak yang saleh, ini anak yang dengar-dengaran. Dia anak yang kita sayang. Tapi kata Yesus, jangan takut. Sehingga jangan takut ini menggugah pikiran, hati, dan perasaan Yairus. Bahwa Yesus segala-galanya dalam hidup. Jangan takut memberi motivasi untuk tetap tenang. Karena ketika ada kedukaan misalnya di antara keluarga kita. Macam-macam pikiran. Apa dia mati ya? Ada apa dengan dia? Bagaimana kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Memakamkannya. Sehingga datang dalam pikiran. Pembiayaan. Dan apa saja yang sering membuat orang menjadi takut. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Jangan takut, percaya saja. Bayangkan saudara, jika saudara mengalami kesulitan, jika kehidupan keluarga saudara mengalami keadaan-keadaan tertekan, jika saudara sedang mengalami ancaman bahaya, dan engkau mendengar suara Yesus, suara Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Kemuliaan terjadi. Duka cita berubah menjadi sukacita. Tangisan, ratapan berubah menjadi ceria. Tawa. Karena bagi Yesus, kematian tidak akan menghalangi kasih Allah dalam hidup setiap orang yang percaya. Kematian bukan sesuatu yang mengakhiri kehidupan. Makanya Yesus memberi bagi Yairus ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan perasaan. Sehingga jangan takut, membangkitkan semangat dan pengharapan bahwa di balik duka cita ada sukacita. Karena kematian tidak akan memisahkan kehidupan umatnya dari Tuhan Yesus Kristus. Bukti dari kasih Allah, firman ini berkata bahwa jika kita tidak menjadi takut dan percaya kepada perbuatan setia Tuhan, maka kenyataan yang besar yang dialami oleh Yairus ialah Yesus melakukan mujizat yang nyata. Dia menghimpun murid-muridnya. Juga tentu ayah ibu dari putri ini. Supaya mereka melihat kuasa di balik pernyataan Tuhan, jangan takut, percaya saja. Adakah kita dalam menjalani hidup hanya hidup takut akan Tuhan, tetapi tidak takut
ketika menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, ataupun bahkan kematian. Percaya saja. Kalau kita percaya sebagaimana perempuan yang datang mendekati Yesus percaya kepada perbuatan kesetiaan Tuhan, sehingga kesembuhan total dialaminya, maka ini juga membuktikan bahwa percaya saja, percaya kepada Yesus, percaya kepada pertolongan Tuhan, percaya kepada perbuatan setia Tuhan, akan mendatangkan berkat, akan membawa sukacita dalam menjalani hidup. Bahkan sebesar apapun beban, kesulitan yang kita alami, ada Dia yang menguatkan, yang menopang, yang menolong, yang memberi kepada kita keteguhan iman. Mari, jangan menjadi takut. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan percaya kuasa-Nya menyertai kita, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, biar hidup kita menjadi berkat dan orang di sekitar kita dapat melihat ternyata Tuhan mengasihi semua orang, menolong, termasuk bahaya-bahaya yang sangat mengkhawatirkan hidup. Dengan kita percaya saja, kemuliaan Tuhan terjadi. Mari lakukan kehendak Tuhan. Hidup kita jadi berkat. Amin. Mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih ada firman yang menuntun kami lagi melangkah untuk tidak takut terhadap apapun. Walaupun tentu jalan-jalan hidup kami seringkali ada dalam kesulitan, tekanan, pergumulan, penderitaan, ataupun bahkan mengalami duka cita yang dalam. Tapi firman-Mu memberi semangat baru. Percaya saja. Karena dengan percaya kepada pertolongan Tuhan, dengan percaya kepada perbuatan setia Tuhan, dengan percaya atas apa yang firman Tuhan katakan, maka sesungguhnya kehidupan kami bukan saja beroleh pemulihan, tetapi Tuhan mengambil rasa duka cita, Tuhan melepaskan segala beban, sehingga kami dapat hidup, dan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami dalam doa dan permohonan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.